밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Fitriani dengan NPM 2212010032, mahasiswa dari Universitas Serambi Mekah, Fakultas Agama Islam semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen saya Bapak Rohmadan SPDI MED PhD. Di sini saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan materi-materi yang ada di mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, mengapa penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum? Jawabannya, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum penting karena membantu pengembang kurikulum untuk merancang program pendidikan yang sesuai, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memastikan bahwa pendidikan yang diberikan efektif dan mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Kemudian yang kedua, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan teknologi baru ke dalam kurikulum? Nah, tantangan utama tersebut keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah, kebutuhan untuk melatih guru dalam penggunaan teknologi, dan biaya tinggi untuk mengadopsi dan memelihara teknologi baru. Kemudian, yang ketiga, apa budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan berikan contohnya. Nah, contoh integrasi budaya lokal dalam kurikulum termasuk pengajaran bahasa daerah, cerita rakyat, kesenian tradisional, dan upacara adat sebagai bagian dari mata pelajaran sejarah atau seni budaya. Ini membantu melestarikan warisan budaya dan menanamkan rasa bangga terhadap identitas lokal. Yang keempat, apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan isi atau materi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat? Faktor yang harus dipertimbangkan meliputi menyesuaikan materi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pasar kerja, minat dan kebutuhan siswa, serta nilai-nilai budaya dan sosial yang berlaku. Materi kurikulum harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman untuk memastikan siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Yang kelima, seberapa penting evaluasi pembelajaran dalam proses pengembangan kurikulum? Evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan dan efektivitas kurikulum. Hasil evaluasi memberikan umpan balik yang berharga bagi guru dan pengembang kurikulum untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang membantu memastikan bahwa kurikulum tetap relevan atau sesuai dan dapat menghasilkan hasil belajar yang diinginkan. Bagaimana cara memastikan bahwa penerapan kurikulum berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan? Nah, penerapan kurikulum dapat dipastikan melalui pemantauan yang rutin, supervisi, dan pelaporan kemajuan, observasi kelas dan diskusi dengan guru, dan analisis hasil evaluasi siswa adalah beberapa cara untuk memastikan bahwa kurikulum diterapkan dengan benar. Apa saja landasan filosofis yang mendasari pengembangan kurikulum dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia pendidikan? Jadi, landasan filosofis mencakup berbagai filosofi pendidikan seperti esensialisme, progresivisme, humanisme, dan rekonstruksionisme. Filosofis ini mempengaruhi tujuan pendidikan dengan menentukan fokus utama kurikulum. Misalnya, esensialisme menekankan pengetahuan dasar dan disiplin akademik, sementara progresisme mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan pengembangan keterampilan kritis. Apa peran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum masa kini?
Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengubah isi dan metode pengajaran dengan menyediakan materi belajar yang update dan alat pembelajaran yang interaktif. Jadi, kurikulum modern harus mencakup literasi teknologi dan STEM untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21 atau abad yang akan datang. Bagaimana kepatuhan terhadap landasan yuridis memastikan kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan? Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pendidikan nasional memastikan bahwa kurikulum memenuhi standar kualitas, inklusivitas, dan kesetaraan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga membantu dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional dan internasional. Bagaimana evaluasi dalam model Wheeler dapat meningkatkan kualitas kurikulum secara berkelanjutan? Model Wheeler memungkinkan siklus evaluasi yang berulang, sehingga setiap komponen kurikulum dapat diperiksa dan disesuaikan secara berkala. Evaluasi yang terus-menerus memastikan bahwa umpan balik dari penerapan praktis digunakan untuk memperbaiki dan memperbarui kurikulum. Apa tantangan dan solusinya menerapkan model berbasis kompetensi di sekolah-sekolah? Jadi, tantangannya penilaian kompetensi yang objektif, pelatihan guru, resistensi terhadap perubahan, dan solusinya pengembangan alat penilaian yang valid dan reliable, menyediakan pelatihan intensif bagi guru, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan untuk mengurangi resistensi. Bagaimana evaluasi dalam model Tiller memastikan bahwa tujuan pendidikan telah tercapai dan apa keterbatasannya? Evaluasi dalam model Tiller berfokus pada pengukuran pencapaian tujuan spesifik yang telah ditetapkan, menggunakan berbagai alat evaluasi seperti tes dan observasi untuk mengukur hasil belajar. Keterbatasannya mungkin kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan siswa dan situasi pembelajaran yang dinamis, serta mungkin tidak mempertimbangkan aspek pembelajaran yang tidak terukur secara langsung. Mengapa analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan kurikulum? Jadi, analisis kebutuhan adalah langkah awal yang penting karena membantu mengidentifikasikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Jadi, tanpa analisis ini, kurikulum yang dikembangkan mungkin tidak sesuai atau tidak efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Bagaimana cara memastikan bahwa tujuan pendidikan yang dirumuskan adalah realistis, spesifik, dan terukur? Tujuan pendidikan dapat dipastikan realistis, spesifik, dan terukur dengan menggunakan kerangka kerja SMART. Apa itu SMART? Jadi SMART ini adalah kepanjangan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini berarti tujuan harus jelas dan spesifik, dapat diukur keberhasilannya, realistis untuk dicapai, relevan dengan kebutuhan dan konteks, serta ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dan pengembangan kurikulum? Jadi, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu menyesuaikan dengan tujuan pendidikan, kebutuhan dan minat peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konteks sosial dan budaya, serta kemampuan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia. Apa saja tantangan dalam menerapkan fleksibilitas dalam kurikulum di berbagai jenjang pendidikan dan bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Tantangan dalam menerapkan fleksibilitas termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya,
dan kebutuhan akan pelatihan tambahan untuk guru. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, sekolah harus menyediakan pelatihan profesional yang terus-menerus bagi guru, mendukung inovasi atau perubahan dalam metode pengajaran, dan memastikan adanya dukungan administratif. Selain itu, penting untuk memiliki kebijakan yang mendukung adaptasi kurikulum dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan kebutuhan siswa. Mengapa partisipasi penyelenggara kepentingan penting di dalam proses pengembangan kurikulum dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? Partisipasi berbagai penyelenggara kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan penting untuk memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Jadi, cara terbaik untuk melibatkan mereka adalah melalui konsultasi dan kolaborasi yang berkelanjutan seperti forum diskusi, survei, dan workshop. Ini sangat membantu memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan adalah inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas pendidikan. Apa saja prinsip-prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter dan etika? Jadi, prinsip utama yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, integrasi nilai-nilai karakter dalam semua aspek kurikulum. Kemudian pendekatan pembelajaran berbasis aktivitas keterlibatan semua pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan evaluasi yang komprehensif. Kurikulum harus dirancang untuk memberikan pengalaman nyata yang mengajarkan siswa bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter dan etika di sekolah? Jadi, tantangan utama termasuk kurangnya kesadaran dan dukungan dari semua pihak, keterbatasan sumber daya, dan keberagaman latar belakang siswa. Untuk mengatasi ini, sekolah perlu melakukan sosialisasi yang intensif, mencari dukungan dari pemerintah, serta merancang kurikulum yang fleksibel dan inklusif. Bagaimana pendidikan karakter dan etika dapat disesuaikan dengan keragaman latar belakang siswa? Jadi, kurikulum harus dirancang untuk menghormati dan merangkul keragaman dengan mengintegrasikan perspektif dan nilai-nilai dari berbagai budaya. Pendekatan yang inklusif dan adaptif seperti menggunakan bahan ajar yang mencerminkan keragaman budaya, membantu siswa merasa dihargai dan terlibat. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan humanistik di sekolah dengan sumber daya terbatas? Jadi, tantangan utama termasuk kurangnya sumber daya untuk mendukung pengembangan individual siswa, seperti guru dengan pelatihan khusus, materi yang beragam, dan fasilitas yang memadai. Selain itu, kurikulum humanistis sering memerlukan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel, yang bisa sulit dilakukan dalam kelas dengan rasio guru siswa yang tinggi atau di sekolah yang kurang memiliki dukungan administratif dan finansial. Bagaimana pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum dapat meningkatkan ketertiban dan motivasi siswa dalam proses belajar? Pendekatan humanistik menempatkan kebutuhan, minat, dan potensi siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dengan memperhatikan aspek emosional dan sosial, serta memberikan ruang untuk eksplorasi dan kreativitas, siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi. Mereka lebih cenderung terlibat aktif dalam pembelajaran karena materi yang disajikan sesuai dan bermakna bagi mereka. Apa perbedaan mendasar antara pendekatan administratif
subjek akademik dan humanistik dalam pengembangan kurikulum. Jadi, pendekatan administratif menekankan peran otoritas pendidikan dan biaya yang bersifat top-down, memastikan keseragaman dan kepatuhan terhadap standar. Kemudian, pendekatan akademik fokus pada konten akademik dan disiplin ilmu, mendorong pemahaman mendalam dalam subjek tertentu. Kemudian pendekatan humanistik berpusat pada kebutuhan, minat, dan potensi siswa, mendukung perkembangan emosional, sosial, dan intelektual mereka secara holistik. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam materi-materi mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam video saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.